Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marcelo. Di sini saya ingin membahas materi tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengetahuinya. Kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, pertama kita masuk dulu ke dalam konsep lokasi. Konsep esensial lokasi geografi adalah letak suatu tempat di permukaan bumi dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau posisi yang didasarkan pada koordinat garis lintang dan garis bujur. 2. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dilihatnya dari daerah sekitarnya. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam konsep jarak. Konsep esensial jarak merujuk pada ruang yang membatasi atau menghubungkan dua objek serta lokasi geografis. Konsep jarak memiliki dua jenis, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang sebenarnya atau mutlak. Contohnya, jarak antara kota A dan kota B adalah 100 km dan itu berarti valid. 2. Jarak relatif. Jarak yang diukur berdasarkan waktu tempuh atau biaya yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tidak hanya berdasarkan jarak tetapi juga dipengaruhi kondisi jalan atau medan yang ditempuh, ketersediaan sarana teleportasi, teknologi komunikasi, biaya dan waktu. Keterjangkauan menilai seberapa mudah suatu tempat dapat diakses. Contohnya, bagaimana perkotaan yang dilalui jalan raya lebih efisien dibandingkan di daerah pergunungan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang keempat, yaitu konsep morfologi. Konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang bervariasi seperti lembah, daratan, dan pergunungan sebagai hasil proses geologi dan proses alam lainnya seperti erosi serta sedimental eksogen. Konsep ini membantu memahami bagaimana bentuk permukaan bumi ini. Contohnya, bentuk daratan dengan kemiringan rendah kurang dari 5 derajat lebih cocok untuk lahan pertanian dan pemukiman. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang kelima, yaitu konsep aglomerasi, yaitu fenomena pengelompokan atau pemutusan aktivitas manusia dan penggunaan lahan di suatu wilayah. Biasanya terjadi adanya keuntungan lokasi, efisiensi ekonomi, atau aksesibilitas yang baik. Salah satu contohnya yaitu kawasan industri, seperti kawasan industri YBBK di Cikarang. Banyak pabrik pendekatan karena efisiensi biaya produksi dan logistik. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang keenam ya teman-teman. Konsep yang keenam yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah konsep yang menggambarkan seberapa penting suatu elemen geografi seperti tanah, air, angin, atau lokasi bagi keberlangsungan hidup manusia, dan juga menjelaskan berbagai fenomena di permukaan bumi, serta memiliki manfaat yang berbeda-beda tergantung pada persepsi dan kebutuhan manusia. Suatu wilayah atau objek geografi bisa bernilai tinggi bagi suatu orang karena bisa jadi fungsinya untuk tempat wisata. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang ketujuh, yaitu interaksi dan interdependensi. Menjelaskan tidak ada wilayah yang dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. 1. Interaksi antar ruang. Interaksi dalam geografi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang sering mempengaruhi satu sama lain. 2. Interdependensi. Interdependensi adalah kondisi di mana wilayah lain untuk memahami wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ciri-cirinya saling membutuhkan satu sama lain antar wilayah. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang ke-8 ya teman-teman. Konsep yang ke-8 adalah definisi area. Definisi area
adalah konsep yang menjelaskan bahwa setiap wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari wilayah lain. Karakteristik itu bisa berupa fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Fisik berarti iklim dan cuaca. Sosial berarti kependudukan budaya. Ekonomi berarti mata pencarian dan industri. Politik berarti administrasi dan kekuasaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep yang ke-9 ya teman-teman, yaitu keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang dalam geografi menjelaskan hubungan sebab akibat antara wilayah di mana suatu fenomena di suatu tempat dapat mempengaruhi atau disebabkan oleh fenomena di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa fenomena geografi tidak terisolasi, tapi saling berhubungan dalam satu ruang. Salah satu contohnya adalah di dalam kehidupan sehari-hari, yaitunya perdagangan antar wilayah. Misalnya, harga ikan di wilayah pesisir yang lebih murah karena sebagian besar penduduknya yaitu bekerja sebagai nelayan. Mungkin itu saja materi video kali ini yang dapat saya berikan teman-teman, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton sampai habis, dan sampai jumpa untuk video berikutnya.